A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakak, ayah, bunda yang semoga berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya Rusdiah akan menemani siang ayah bunda semuanya, tentunya dengan konten yang bermanfaat. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang sirah nabawiyah yang bertemakan tentang sahabat Nabi yang bernama Al-Jurmi. Jadi, teman-teman semuanya, setelah meninggalnya Nabiullah Muhammad SAW, terdapat suatu masa, yaitu pada masa tabi'in. Jadi dikisahkan ada seorang tabi'in yang sedang berkuda di sebuah gurun pasir yang sepi dan sunyi. Sangat jarang orang berada di sana. Nah, ketika sedang berkelana dengan kudanya, ia menemukan sebuah tenda atau perkemahan. Nah, mendengar dari luar, ia seperti mendengarkan ada orang yang sedang merintih meminta tolong. Karena penasaran, tabi'in tadi pergi masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya tabi'in itu ketika ia menemukan seorang lelaki tua yang buta, yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Dan tambah terkejutnya lagi ketika ia mengetahui bahwa suara yang ia dengar dari luar tadi itu bukanlah suara orang meminta tolong, melainkan itu adalah suara orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedua mata tabi'in tadi, ia menyaksikan bahwa bapak tua itu sedang mengangkat dagunya ke atas dan berdoa kepada Allah. Seperti yang didoakannya adalah Quran surah An-Naml surah ke-27 ayat ke-19 yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan yang telah Engkau perintahkan, dan masukkanlah aku ke dalam syurgamu dan ke dalam golongan orang-orang soleh. Mendengar ucapan bapak tadi, sang tabi'in pun semakin heran. Lantas segera berkata, wahai bapak, apa yang engkau syukuri? Engkau sudah tak memiliki mata, engkau tak memiliki tangan, dan engkau tak memiliki kaki. Kemudian bapak itu pun berhenti berdoa dan segera berkata kepada tabi'in itu, wahai anak muda, diamlah engkau. Karena sesungguhnya aku masih memiliki lisan. Dengan lisan ini aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun engkau datangkan seluruh perhiasan ke depanku ini, ke hadapanku, aku senantiasa menganggap lisanku ini sangat berharga dibanding dunia dan seisinya. Mendengar perkataan bapak tersebut, tersentaklah tabi'in tadi. Kemudian bapak itu mengalihkan pembicaraan, wahai anak muda, sudah 3 hari anak lakiku tak pulang, yang mana anak lakiku ini adalah orang yang merawatku, yang menjagaku, yang memberi aku makan dan memberi aku minum serta mengurus hajatku. Kemudian tabi'in itu pun mengiyakan dan segera keluar mengitari perkemahan dan juga gurun pasir. Akhirnya tabi'in itu menemukan kerumpulan singa yang sedang makan. Ternyata yang dimakan itu adalah anak tadi. Tabi'in ini bingung, bagaimana cara ia menyampaikan hal sesedih ini kepada seorang bapak tua yang sudah tak memiliki mata, tak memiliki tangan, dan juga matanya buta. Namun mau tak mau ia harus menyampaikan hal tersebut kepada bapak itu. Akhirnya ia pun segera kembali ke perkemahan dengan membawa pakaian yang berlumuran darah itu. Kemudian dengan pelan tabi'in ini mengatakan kepada bapak, wahai bapak, tahukah engkau dengan kisah Nabi Ayub? Tentu saja aku tahu dengan kisah Nabi Ayub. Kemudian tabi'in itu bertanya lagi, apakah lebih berat cobaan yang engkau rasakan dibanding cobaan yang dirasakan oleh Nabi Ayub? Tentu saja yang dirasakan Nabi Ayub ini lebih besar daripada cobaan yang aku rasakan. Nabi Ayub kehilangan 12 anaknya, ditinggal oleh kaumnya, memiliki penyakit kusta, dan hartanya semuanya habis terbakar. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub itu, wahai bapak? Tabi'in itu bertanya lagi. Lantas bapak ini menjawab, tentu saja bersabar wahai anak muda. Wahai bapak, maka lakukanlah hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub.
ketahuilah bahwa anak laki-lakimu telah mati dimakan oleh singa. Tabi'in mengira bahwa bapak itu akan sedih, akan menangis dengan sejadi-jadinya. Tapi ternyata tidak. Bapak itu mengucapkan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah menganugerahkan kepadaku anak yang senantiasa berbakti kepadaku, yang senantiasa taat terhadap perintahmu. Masukkanlah ia ke dalam syurga. Tak lama kemudian, bapak itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bapak itu mati, meninggal dunia. Lantas tabi'in ini bingung, bagaimana cara ia hendak menguburkan lelaki tua ini, sedangkan di tempat ini sepi, bebatuan, tak ada seorang pun yang berada di sekitarnya selain ia dan bapak itu. Kemudian tak lama ia mendengar suara gemuruh dan dengan adanya serombongan orang yang sedang berkuda di luar. Segera ia keluar dan menemui 4 pemuda yang sedang berkuda tadi. Wahai anak muda, berhentilah, tolong berhenti. Di sini terdapat seorang bapak tua yang sudah tidak memiliki kedua tangan, yang kakinya putus dan ia buta, dan baru saja ia mengetahui bahwa anaknya telah mati dimakan oleh singa. Segera ke-4 pemuda itu tadi pun masuk ke dalam perkemahan, dan segera yang mana tadi sebelum pemuda itu datang telah diselimuti terlebih dahulu. Betapa terkejutnya 4 pemuda ini ketika ia membuka selimut tadi dan ia mengetahui bahwa yang mati itu, yang meninggal di sana adalah sahabat Nabi yang mulia. Segera 4 pemuda tadi menciumi kening, bertakbir, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu akbar, Allahu akbar. Lantas tabi'in itu bingung, apa yang kalian lakukan anak muda? Apakah kalian kenal dengan siapa ini? Siapa bapak ini? Siapa bapak yang meninggal ini? Wahai pemuda, tidak tahukah kamu bahwa yang meninggal ini adalah sahabat Nabi? Dia adalah Al-Jurmi. Al-Jurmi ini matanya buta karena Allah sayang kepadanya, karena ia tak ingin matanya itu melihat kepada kemaksiatan. Tangannya diambil, tangannya putus karena Allah sayang kepadanya, karena Allah tak ingin tangannya melakukan maksiat. Dan kakinya putus karena Allah tak ingin kakinya melangkah kepada tempat maksiat. Jadi mendengar itu, begitulah teman-teman kisah tentang Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Jadi dapat kita ambil dari pelajaran ini teman-teman, untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa kita masih memiliki lengkap, mata masih lengkap, tangan lengkap, bisa sehat, tubuh kita sehat, masih bisa energi yang kuat untuk melakukan amal kebaikan. Teruslah bersyukur kepada Allah teman-teman, selalu berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita senantiasa itu adalah untuk kebaikan kita. Ingatlah wahai teman-teman, sayangnya Allah itu melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.